menggunakan fasilitas yang sudah ada, baik itu di komputer masing-masing, juga yang ada di internet. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini bukanlah sesuatu yang aneh, yang sulit dan sebagainya. Cuma masalahnya fasilitasnya sudah ada, bagaimana keterampilan kita, inovasi kita dalam membuat atau meramu fasilitas yang telah ada itu menjadi sebuah produk pembelajaran. Jadi Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu kawan kita untuk presentasi pada hari ini, oke, sudah siap kayaknya. Jadi untuk lebih jelasnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang rekan-rekan serta HTI. Ya, sebenarnya ini saya sudah designasikan di forum MDMP di kabupaten saya, tapi karena tadi narasumber kita memberikan kesempatan untuk dibedah ulang untuk dijadikan satu karya inovatif yang lebih baik. Ya, judulnya Enjoy Pakem with Multimedia in English. Dalam bahasa Indonesia, menikmati pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan menggunakan multimedia in English. Kenapa harus menikmati Pakem? Ya, kalau di kurikulum 2013 itu, Bapak Ibu, Pakem itu sudah menjadi model pembelajaran dengan model pembelajaran Pakem dan model pembelajaran Semikan. Nah, kenapa saya memilih multimedia sebagai media dalam pembelajaran bahasa Inggris? Karena multimedia Pak adalah gabungan dari beberapa unsur media yang ada. Jadi media visual, media audio, semua tergabung dalam multimedia. Itu judulnya. Ya, latar belakangnya penerapan kurikulum 2013 menuntut kita harus mengintegrasikan IT dalam kelas atau dalam proses pembelajaran. Ya, karena sekarang TIK sudah tidak ada, jadi siswa tidak belajar TIK lagi. Nah, bagaimana supaya pembelajaran TIK itu tetap ada? Dengan cara mengintegrasikan IT ke dalam kelas, dalam proses pembelajaran. Nah, wujudnya itu adalah membuat satu media interaktif, dalam hal ini multimedia. Multimedia ini sudah ada semua media di dalam Pak. Program-program tentang IT sudah semua ada di dalam. Kemudian latar belakangnya penerapan kurikulum 2013, peserta didik dituntut untuk mempunyai kompetensi sikap atau dalam hal ini afektif, kemudian kompetensi pengetahuan, kemudian kompetensi keterampilan, kemudian apa sih yang kita harapkan dari kurikulum yang baru ini, dari hasil pengembangan kurikulum yang ada mulai dari terbitan KTSP dan sekarang kurikulum 2013, yaitu adalah generasi yang cerdas seutuhnya. Outputnya itu yang diharapkan itu kompetitif, tingkat lokal, nasional, global, berpribadian unggul, berprestasi, mandiri, produktif, inovatif, dan menjadi agen perubahan. Tidak cukup untuk outputnya saja. Jadi kurikulum 2013 itu menuntut kita untuk mencapai income-nya. Apakah siswa yang kita luluskan itu mencapai berprestasi atau tidak? Bukan cuma outputnya saja, tapi income-nya. Apakah siswa yang lulus itu mampu diterima di sekolah lain? Jadi ada dua yang kita harapkan. Kemudian
Masalahnya adalah pertama, bagaimanakah penggunaan multimedia interaktif dalam pembelajaran bahasa Inggris meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Yang kedua, bagaimanakah metode pembelajaran diterapkan pada penggunaan multimedia interaktif. Kemudian, bagaimanakah teknik penilaian yang diterapkan pada penggunaan multimedia interaktif dalam pembelajaran dalam bahasa Inggris meningkatkan prestasi belajar didik. Yang keempat, bagaimanakah instrumen penilaian yang diterapkan pada penggunaan multimedia interaktif dalam pembelajaran bahasa Inggris meningkatkan prestasi belajar siswa atau peserta didik. Kemudian tujuannya, tujuan penulisan karya tulis ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan apakah multimedia interaktif ini dalam pembelajaran bahasa Inggris terbukti meningkatkan prestasi belajar. Kemudian kedua, apakah metode yang kita pakai, apa yang kita terapkan dalam hal ini media interaktif dalam bahasa Inggris meningkatkan prestasi belajar. Kemudian, apakah teknik penilaian yang diterapkan pada penggunaan multimedia interaktif dalam bahasa Inggris meningkatkan prestasi belajar didik. Kemudian terakhir, apakah instrumen penilaian yang diterapkan dalam penggunaan multimedia interaktif bahasa Inggris meningkatkan prestasi belajar. Kemudian manfaatnya secara teoritis sebagai bahan referensi pengembangan teori tentang penggunaan media, khususnya multimedia. Kalau saya mau kembali ke belakang lagi Pak, memang ada kekurangan dari media ini. Yang pertama, sekolah, ketersediaan listrik di setiap sekolah itu harus ada. Kalau di daerah kami itu Pak, mungkin tidak semua sekolah terdapat listrik karena di daerah kami banyak sekolah terpencil, apalagi kabupaten baru. Kemudian kompetensi guru juga, kelemahannya di kompetensi guru. Ada beberapa guru yang tidak menguasai IT. Ya, di situ kelemahannya. Tapi keunggulannya penggunaan multimedia dalam proses pembelajaran itu sangat baik dan terbukti bahwa meningkatkan prestasi belajar siswa. Teorinya, karya inovasi dalam karya tulis ini pengembangan media pembelajaran yang sudah ada, ya, diterapkan secara nyata. Kemudian multimedia dalam penulisan aplikasi desainnya itu adalah PowerPoint menggunakan animasi yang bergerak, fitur-fitur menarik, dikolaborasikan dengan hyperlink, CD, tutorial, berisi materi pelajaran bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran bahasa Inggris dalam karya tulis ini, pembelajaran difokuskan pada peningkatan prestasi belajar siswa. Rancangannya yaitu aplikasi PowerPoint, kemudian tutorial pembelajaran bahasa Inggris ini dalam bentuk video, biasanya kita dapatkan di programmer atau internet, bisa kita download. Kemudian ide dasarnya apa? Karena kita menggunakan pagem, jadi dalam pembelajaran ini siswa dituntut berinteraksi dengan media. Jadi bukan lagi siswa berinteraksi dengan guru. Guru hanya sebagai fasilitator saja. Kenapa kita dituntut untuk menggunakan media atau model pembelajaran pagem? Karena berdasarkan beberapa teori atau pendapat dari kementerian bahwa kalau menggunakan media, tidak menggunakan media itu siswa fokusnya kepada guru, sehingga bukan kepada materi terlebih dahulu. Guru itu terlebih menilai gurunya bahwa yang masuk ini guru galak atau guru lembut. Jadi kalau dia sudah karakternya gurunya itu kasar atau bisa dibilang dia galak ya, galak, pasti siswa cenderung takut. Makanya dalam kurikulum 2013 ini dituntut supaya guru menggunakan media. Khususnya dalam model pembelajaran pagem, yaitu siswa dengan media. Jadi siswa dengan media berinteraksi, menggunakan media secara menggunakan media teknologi yang secara terintegrasi. Nah, di sini ada desainnya. Nah, ini
Ini dalam bentuk PowerPoint, kita tambahkan animasi. Nah, sebelum kita memulai pembelajarannya, terlebih dahulu siswa kita akan ajak untuk mendeskripsikan gambar ini. Ini gambar apa misalnya? Kalau misalnya materinya dalam materi untuk kita angkat di media ini adalah materi greeting atau sapaan. Dalam bahasa Inggris sapaan, kemudian memperkenalkan diri, kemudian teknik atau selamat tinggal, ya, perpisahan. Nah, siswa disuruh mendeskripsikan gambar ini. Gambar apa? Kira-kira ini gambar apa? Kalau apabila ada orang yang melambaikan tangan. Kalau siswa menjawab itu sapaan, berarti kita kasih kata yang berhubungan dengan sapaan. Halo, itu tadi. Semua kita ajar. Ini begini penerapannya teman-teman. Kemudian, nah kalau dilanjutkan lagi dengan kata good morning student. Pada kurikulum 2013 itu kan 80 menit satu kali pertemuan itu 10 menit pembukaan, 60 menit materi inti dan 10 menit penutup. Jadi kita bisa gunakan ini dalam pembukaan, ya, persepsi. Kemudian kita lanjutkan ke menguji lagi secara dalam pengetahuan siswa. Jadi sebelum kita menggunakan media dalam materi inti, kita harus memancing siswa untuk mendeskripsikan gambar dulu sebelum siswa berinteraksi dengan media. Nah, di sini ada dokumen. Ini semua bentuk-bentuk deskripsi tentang gambar. Kalau misalnya siswa sesuai dengan apa yang tertera dalam tes, kita berikan aplaus. Nah, kemudian kita hyperlink lagi. Ini sudah masuk pada interaktif. Ini sudah masuk di multimedia. Nah, kebetulan tadi yang berhubungan dengan materi inti atau kompetensi dasarnya yaitu sapaan. Nah, kita menggunakan tutorial How are you dalam materi pembelajaran. Nah, kita tampilkan video animasi seperti ini. Nah, di sini kita masuk pada interaksi siswa dengan media. Jadi kita kalau bisa mundur sebagai fasilitator. Siswa diajak siapa yang ingin menguji kemampuannya dalam pembelajaran sapaan. Di sini banyak pilihan. Nah, siswa disuruh berinteraksi dengan ini. Siapa yang mau coba? Ini ada beberapa pertanyaan dalam bentuk game ini. Nah, misalnya nomor 1 kita tampilkan, tapi itu tadi bahwa di kelas itu harus kita bawa semua alat teknologi ke dalam kelas. Di situ ada sound system, ada CD, semua ada, supaya dalam menampilkan game ini itu suaranya bisa kedengaran. Sisa klik yang ini. Kemudian pilihannya ada di bawah. Kemudian kita berpindah lagi menggunakan yang berhubungan dengan soal tadi. Ini sapaan. Ini semua tema-tema dalam sapaan. Kita ajak siswa berinteraksi. Jadi siswa dipersilakan untuk menggunakan laptop ini, barang-barang di dalam, kemudian mencari sendiri jawaban yang ada di sini, kemudian menunjukkan. Di sini kalau ada kata keterangan salah, dia harus mengulang kembali. Kalau benar dia melanjutkan lagi. Di sini bisa ada melanjutkan kembali. Nah, kemudian berhubungan dengan materi introduction. Nah, di sini ada yang berhubungan dengan introduction. Kalau dalam bab 1 bahasa Inggris itu di kurikulum 2017 ada 3 kali pertemuan, yaitu sapaan, introduction, dan tagline. Nah, di sini semua ada berbagai. Kalau misalnya berhubungan dengan kompetensi lain, kita sisakan saja yang mana yang berhubungan dengan kompetensi yang kita ajarkan. Jadi gunanya multimedia ini adalah fungsinya adalah memudahkan guru dalam menyampaikan kompetensi dasar atau kompetensi inti yang kita inginkan, yang kita harapkan dan mudah dipahami oleh siswa. Nah, di sini banyak pilihan. Di sini juga ada exercise langsung. Ya, kita sisa memilih saja mana yang berhubungan atau relevan dengan kita punya
kompetensi dasar saat pertemuan pembelajaran berlangsung. Itu pun harus direlevankan dengan RPP yang kita punya. Kemudian ada lagi hyperlink ke buku. Kalau misalnya temanya berhubungan ada di letter buku, kita hyperlink lagi ke buku. Nah, ini di sini ada banyak buku. Ini buku siswa, ada buku guru, ada pemakan di sini semua ada. Kita hyperlinkkan saja. Muncul buku. Gitu. Kemudian kalau kita ingin cari referensi yang berhubungan dengan pematang pembelajaran, kita klik ini. Nah, gitu. Ada lagi untuk pembelajaran. Gitu. Kemudian masuk ke bab 3 adalah datanya. Untuk pengambilan sampel atau data, saya menggunakan data kelas 7. Iya, kelas 7 dengan data awalnya itu seperti ini. Kemudian analisisnya terbukti bahwa setelah saya menggunakan media interaktif dalam pembelajaran bahasa Inggris di SMP 140 Utara, khususnya pada materi yang tadi langsung ini memang tadi misalkan agak beda juga kan? Tidak tahu memang tadi. Kesimpulannya bahwa penggunaan multimedia dalam pembelajaran bahasa Inggris dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Kemudian sarannya guru hendaknya menggunakan multimedia dalam pembelajaran. Kemudian kedua, kepala sekolah hendak menyediakan prasarana pendukung untuk penggunaan multimedia. Kemudian yang ketiga, hendaknya mensosialisasikan media pembelajaran ini ke seluruh sekolah-sekolah, yang kementerian hendaknya mendesain CD atau tutorial multimedia pembelajaran semacam ini untuk semua mata pelajaran dengan materi kurikulum 2012. Terima kasih Bapak Ibu sudah memaparkan tentang penggunaan multimedia interaktif dalam pembelajaran. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Musriyadi yang telah mempresentasikan karya inovasi yang mungkin sangat berguna buat kita guru-guru untuk menjadi alternatif kita dalam proses pembelajaran. Nah, berikutnya kami persilakan kepada Bapak dan Ibu dari kelompok yang lain untuk menanggapi, memberi penguatan, tambahan dan sebagainya untuk kesempurnaan daripada produk ini. Pertama, Bapak silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Agus Adib, guru bahasa Inggris dari SMP Negeri 1 Semarang. Saya tertarik sekali karena kebetulan satu lapor saya. Yang pertama, saya sampaikan apresiasi tinggi kepada Bapak Mas Suryadi ya, yang luar biasa. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan. Pertama, nanti berlanjut saja ya. Program ini tadi ketika dipresentasikan, karena saya sebagai pemirsa, apakah dengan program apa yang Bapak gunakan? Program tes atau apa? Dan ini kami sedikit perlu disampaikan bagaimana cara prosedur pembuatannya ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah penerapannya di kelas. Tadi apakah kelas Bapak itu sudah menggunakan per siswa satu laptop, satu komputer di ruang kelas, atau siswa dibawa ke ruang lab komputer? Karena di sini jelas tadi media interaktif, sehingga adalah media dipakai untuk interaksi antara media software itu dengan peserta didik yang bersangkutan. Yang ketiga adalah bagaimana Bapak untuk bisa menilai. Kalau dari announcement, ya, menilai announcement, sehingga kesimpulan akhirnya Bapak bisa menyimpulkan bahwa dengan media interaktif ini bisa meningkatkan prestasi belajar bahasa Inggris untuk adik announcement. Announcement tadi belum terlihat jelas apakah announcement spoken atau announcement written, yaitu bahasa lisan atau bahasa tulis. Karena di dalam kompetensi berbahasa itu ada dua yang tidak disebut. Terima kasih.
ya, jadi karena guru bahasa Inggris jadi tahu, jadi RPP yang saya sampaikan itu muncul dari announcemen. Tadi saya ini kan Pak draftnya, jadi belum saya perbaiki, jadi ini saya tampilkan. Sebenarnya bukan announcemen, karena jauh beda sekali announcemen dengan sapaannya Pak. Jadi saya tidak pakai announcemen, saya lebih sekali bukan announcemen, tapi sapaan, kritik, kemudian introduction dan template. Ini salah tulisan saya. Kemudian yang pertama, program apa yang dipakai dalam membuat atau dalam penggunaan multimedia di kelas. Jadi simpel saja Pak, kita pakai PowerPoint, jadi didesain di PowerPoint ya. Karena di desa itu Pak, kalau kita mau undang programmer itu kan agak sulit. Ya, jadi kita pakai yang seadanya saja. Tapi tetap kita modifikasi supaya bisa dia bersifat multimedia. Tentunya PowerPoint kita kombinasikan dengan animasi, desain animasi. Kemudian kita create di Photoshop. Kemudian kita kalau kita punya program di laptop Adobe Player, kita bisa desain di sana. Ya, itu kemudian kita bisa download video-video berhubungan dengan materi kita. Jadi baru kita hyperlink dalam PowerPoint. Jadi semua desain rancangannya itu kita format di PowerPoint. Nanti sisanya di hyperlinkkan. Oh, kita mau hyperlinkkan ke buku elektronik bisa. Kita mau hyperlinkkan ke video bisa, gambar bisa. Jadi begitu. Jadi dasarnya dia PowerPoint saja. Kalau kita punya Adobe Player, kalau di kota-kota besar kan sudah canggih Pak ya, ada Adobe Player, kita install ke dalam laptop, kemudian kita desain di Adobe Player itu sangat bagus Pak hasilnya. Kalau satunya ini masih standar-standar, tapi sudah tergolong multimedia. Yang pertama. Kemudian yang kedua, penggunaan media e-source-nya interaktif. Karena kita keterbatasan Pak, jadi kita pakai saja laptop yang ada, kita tidak pakai lab. Tapi laptop pribadi saya yang saya dorong atau saya kasih siswa, saya bisa menyiapkan LCD-nya, sound system-nya, itu harus ada sound system. Kalau tidak ada sini tidak jadi. Karena memang saya siswa mendengar tadi, saya bisa pakai sound system sini. Itu sangat menarik sekali saya Pak, karena suaranya di situ ada tepuk tangan, kalau dia benar ada tepuk tangan, kalau dia salah ada kata kiri kanan salah. Itu di situ kalau dia benar ada aplaus, ada lagu-lagunya juga tadi itu Pak. Cuma karena di sini saya tidak pakai koneksikan dengan sound system, jadi seperti ini. Yang kedua, kemudian ketiga penilaian, iya Pak. Kurikulum 2013 menuntut kita menggunakan penilaian yang sudah disediakan. Dalam hal ini, kalau kita ingin menguji aspek afektifnya atau sikapnya, itu harus menggunakan instrumen yang pas. Kalau metode ini kan bahasa Inggris ini kan ada dua, jadi communicative learning dengan konteks communicative learning dan contextual learning. Untuk bagaimana mengukur pengetahuannya, harus menggunakan contextual learning. Dalam hal ini tes tertulis, esai bisa. Bagaimana mengukur keterampilannya? Harus menggunakan metode communicative learning. Karena kita uji apakah writingnya, apakah speakingnya itu. Nah, bagaimana mengukur spiritual sosialnya? Afektifnya harus menggunakan instrumen bisa dengan self assessment. Bentuk rubrik penilaiannya itu sudah Pak, sudah ada di modul-modul PLPD yang bagian sudah sertifikasi itu sudah ada di sana. Di sana semua. Kemudian pedoman persekolahnya juga sudah ada di sana. Kemudian instrumennya ada contoh juga di sana. Instrumen sikap. Karena kalau sikap tidak berbicara angka dalam nilai bakunya, tapi berbicara sangat baik, cukup gitu. Ya, udah mulai bisa saya repeat. Oke. Terima kasih. Di dalam benak saya ada satu yang perlu pencerahan. Karena begini, esensi dari kurikulum 2013 adalah ingin menggambarkan karakter dengan melihat proses pembelajaran, yang mana alternatif assessment itu diterapkan oleh guru di kelas, di mana
pengembangan nilai-nilai sikap dari karakter bahasa itu harus terlihat proses apa itu pembelajarannya, sehingga pada akhir pembelajaran satu periode tertentu periode yang lain itu terukur perkembangannya. Sedangkan media interaktif ini adalah sebuah media yang dipakai oleh pelaku pembelajar, yaitu peserta didik, antara software dengan si pelaku secara individu. Kalau kita lihat tadi, ketika tayangan itu adalah akan berarti jika saya bisa belajar mandiri tanpa orang lain dengan media itu, ya kan? Mana bisa saya diukur sikap saya ketika berinteraksi dengan orang lain, karena sikap sosial saya tidak bisa terukur karena sudah selesai dengan itu satu jam. Aku sudah bisa menyelesaikan soal-soal secara mandiri interaktif itu. Karena mungkin dengan sikap spiritual bisa diukur dengan cara, kalau saya berpikir rasional, anak-anak ayo mulailah suatu dengan cara bersama dan setelah selesai, alhamdulillah Pak, sudah selesai tugas saya. Ini kelihatan. Tapi ketika yang aspek sosial ini belum bisa terukur. Dan disebutkan Bapak itu adalah hanya sebuah instrumen yang harus diisi setelah data-data di lapangan diperoleh dengan melalui observasi di kelas. Nah, ini yang saya ingin sampaikan, bahwa media itu akan lebih efektif untuk meningkatkan aspek sosialnya apabila media itu bisa membangun interaksi antar peserta didik di dalam kelas. Terima kasih, Pak. Iya, bagus sekali pertanyaannya Bapak. Ini sebenarnya saya mau bahas secara detail supaya kita tidak saling misunderstanding tentang penilaian ini. Kalau dalam penerapan media ini dalam kelas A, kita harus sesuai dengan langkah-langkah RPP. Di RPP itu sudah dibahas di sana, Pak. Yang pertama materi pendahuluan 10 menit. Tak boleh kita lihat. Materi inti itu 60 menit. 60 menit juga tidak boleh kita mengevaluasi siswa di sana. Harus mengajar siswa dengan media untuk menguasai kompetensi yang kita ajarkan. Terakhir penunjuk. Nah, materi inti kalau mengamati di situ ada 5M. Nanti saya tidak. Kemudian yang berikutnya, bagaimana menilainya? Kan tidak mungkin bisa kita menggunakan media ini dalam menilai. Makanya tadi saya bilang ada instrumen yang khusus, Pak. Jadi misalnya kalau kita ingin mengukur sikapnya, ada beberapa, ada pengamatan, ada tes. Nah, di sini saya jelaskan dulu, Pak. Di sini ada tes sikap spiritual. Ini kita bisa kasih siswa ini melalui bentuk instrumen learning journal. Jadi learning journal itu kita kembali ke jalan yang benar. Sesi ini sebetulnya yang kita bahas karya inovatif. Saya yakin karya Bapak tadi sudah inovatif. Bagaimana karya inovatif itu bisa jadi karya inovatif, bukan di dalamnya prosesnya seperti apa, tapi tidak mau tahu yang jelas sudah jadi produk, sehingga di dalamnya ada apa tidak ada masalah. Bagaimana menyikapi ini menjadi karya inovatif yang laku untuk dimanfaatkan. Ya, saya menghargai Bapak yang bertanya, jadi saya jawab, Pak. Saya tidak jawab, nanti saya tidak enak gitu. Bisa saya lanjut, Pak, atau saya selesaikan saja? Kejalan dulu saja. Oke lah. Oke. Bapak, tadi Bapak Agus ya, kalau memang nggak kuat, Bapak juga. Nanti kita saling cek Bapak Musri lagi. Ya, satu orang lagi dari ya, Ibu, silakan Bu. Maju. Terima kasih. Saya sebenarnya kelompok yang sama dengan kelompok ini, jadi sekalian membantu dan juga merevisi. Pertama dari accounting tulisan yang kita kurang berikan adalah at year 7 students. Itu ada saya mau jurusan bahasa Inggris, tapi saya pernah belajar. Sebenarnya
at the 7th grade student. Tapi kalau bukan lagi student di pertama Indonesia menurut saya, selanjutnya at the 7th grade junior high school. Gitu. Kemudian kalau saya perhatikan dari tadi, sebenarnya ada yang bisa kita tambah. Seperti animasi memang sudah ada dalam program PowerPoint, keterangan, anak-anak. Tapi kita kalau mau komunikasi Inggrisnya ada dan pasif Inggrisnya juga ada, tinggal masukkan aja suara misalnya. Hello, good morning, keluar kata good morning. Atau kita minta siswa dulu, coba kamu baca. Kemudian kita masukkan lagi suara good morning yang sebenarnya. Jadi ketika si anak itu benar, kita masukkan program tepuk tangan gitu. Jadi ada dua-dua ketentuan utama dari kekerasan itu komunikatif dan pasif. Kemudian kalau memang kita punya fasilitas lab komputer, memang lebih baik kita bawa anak-anak lab komputer sehingga dia bisa memilih sendiri yang mana soal yang mau dia jawab. Jadi tidak hanya bersifat demonstrasi. Karena kalau dulu kan kalau cuma menggunakan laptop di depan kelas, sifatnya demonstrasi, siswanya kurang aktif. Kemudian mengenai penilaian sikap di sini, kita bisa buat rubriknya, misalnya tentang aktifan siswa, pronunciation-nya, kemudian kerjasamanya dengan teman lain, dan keberaniannya, semangatnya. Kalau memang penilaiannya itu kita ambil dari efektifnya. Itu saja yang bisa saya tambahkan. Assalamualaikum. Demikian Bapak Ibu sekalian, lebih dan kurang kami mohon maaf. Jadi ada penambahan dari kawan tadi menampakkan berapa kelompoknya kelompok kami. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini hanya sebagai alat bantu saja, cuma proses penilaiannya dari awal sampai akhir Bapak. Demikian, terima kasih kepada Bapak Musriyadi SPD dari SMP Negeri Kabupaten Utara telah disampaikan, dan saya Mbak sini Asmiti dari SMP Negeri Kuala Kabupaten Durun Aceh. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita istirahat. Jam 12 ya? Jam 12.15 istirahat. Setengah 2 masuk lagi. Istirahatnya tengah sana. Sekarang? Enggak, jam 12.15. Ini sekarang. Oke, Bapak Ibu, mohon perhatian saya seluruh sedang. Upayanya ini kita hargai, ya. Di dalamnya jelas sudah ada unsur, ya inovasi sudah ada, ya inovasi. Nah kemudian adanya kekhawatiran tadi, Pak, misalnya ya ini cenderung berinteraksi, artinya dalam aspek sosialnya kurang gitu ya. Kan nggak terus-menerus begini, Pak. Makanya dari awal dari kami sampaikan, tolong dipilih kompetensi dasar yang sesuai dengan ini. Ya memang bahaya kalau setiap pertemuan begitu, Pak, ya bahaya. Tapi ini nggak perlu, Pak. Kenapa? Karena memang tuntutan KD-nya, saya yakin ada tuntutan seperti itu, Pak. Jadi ya silakanlah digunakan dengan apa namanya media interaktif boleh. Tapi jangan setiap orang buka seperti ini, Pak, ya. Makanya dari awal tadi sampaikan, tolong dianalisis KD-nya yang kira-kira cocok dengan ini silahkan diterapkan. Tapi kemudian ke sini karya otonomnya sudah muncul, ya, tinggal penyesuaian. Kemudian yang berikut memang saya setuju seperti yang sampaikan Ibu tadi, lebih menarik lagi kalau ada suara, ya. Jadi dalam hal ini kan bisa lebih menarik lagi. Saya terus terang salut ya, memberikan apa namanya apresiasi yang tinggi dalam hal ini. Ya sudah bagus. Nah kemudian yang berikut saya sampaikan tidak semua. Jangan yang sifatnya kasuistis, jadi digeneralisasikan. Misalnya contoh begini, saya lihat di sekolah dan istrinya belum ada, terus gimana dong? Gak perlu, ya, gak perlu. Jadi artinya memang inovasi kita, kalau memang dalam hal ini yang memerlukan listrik, ya tidak apa-apa. Paling tidak nanti kan bisa dimanfaatkan yang lain, gitu kan? Dan itu kan kita juga berharap, ya mudah-mudahan nanti presiden yang terpilih apa namanya terpilih terhadap pendidikan. Saya tidak menyatakan siapa begitu, ya kan? Sehingga harapan kita yang tadinya nggak ada listrik bisa jadi ada, tapi ini kan sudah siap gitu. Masalahnya kalau kita membuat yang sifatnya kasuistis dari
Ya general ya, ini salah ini kalau bagi-bagi tidak. Jadi adanya dari kekhawatiran kelemahan tadi, ya memang setiap pengambilan keputusan pasti ada risiko Pak, ada selalu gitu ya. Tetapi selama yang dampak positif lebih oke, ya kita maju saja. Jadi saya melihat di sini sudah oke. Ya paling mungkin yang tadi yang perlu ditambah memang kalau boleh ada suara, terus juga tolong diikuti sistematika yang ada sesuai dengan seluruh Bapak-Ibu sekalian. Dan kemudian nanti ya silakan bisa diajukan untuk lomba ini. Saya pikir unsur ininya sudah ada, tinggal tolong masing-masing bagian sesuai dengan sistematika itu turuti sesuai dengan ketentuan yang ada. Karena itulah yang namanya ilmiah. Itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi sebelum kita istirahat Bapak Ibu, ini kan ada jadinya 8 kelompok ya. Nah, panitia meminta karena ini pun juga menyangkut penilaian Bapak Ibu berkaitan dengan sertifikat nanti. Jadi maksud kami, tolong Bu, Pak, semuanya nanti menyampaikan garis besar sesuai dengan sistematika itu aja. Nah, kalau yang ini kan, nah nggak usah sampai misalnya katakanlah yang berkaitan tentang media interaktifnya tadi, karena ini kan rahasia perusahaan ini ya. Apalagi ini kita dapat tadi kan belum dilombakan apa, tapi paling tidak sistematikanya kan bisa dirikan. Oke, apa ini ya Pak Musliadi ya? Saya pikir kalau tentang ininya sistematikanya boleh, tetapi kalau tentang yang interaksinya, oke kita hargai. Karena nanti kan untuk juga lomba. Tapi kami melihat itu sudah oke ya, dengan di polis kita lagi sudah siap. Kita berikan tepuk tangan dong untuk kelompok. Ya.